sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Presiden Gubernur Provinsi kepada rekan-rekan kameramen dan rekan-rekan wartawan dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat yang telah ditentukan. Pada hari ini, Senin 10 November 2014. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sistem bus 0265140110 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadir pada acara peluncuran logo baru PT Transportasi Jakarta dan penyerahan hibah bus. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha bijaksana. Apa yang kami lakukan ini merupakan rangkaian upaya kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk terus berbenah diri, menata dan membangun transportasi makro, mewujud jadi hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin undangan yang kami hormati, para undangan, Duta Besar Swedia dan yang mewakili, tim dari United Tractors dan Scania, dan donatur kita hari ini dari PT Wahana, Saratoga, dan PT Daya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Hari ini kami laporkan Pak Gubernur bahwa di Hari Pahlawan ini, sesuai arahan untuk perbaikan layanan masyarakat, kami mengadakan program naik bus Transjakarta hanya membayar Rp10 untuk e-tiket. Jadi sekaligus menggalakkan e-tiket dari jam 5 tadi pagi sampai dengan jam 12 nanti malam. Setiap orang yang naik Transjakarta dengan menggunakan e-tiket hanya bayar Rp10 saja, Pak. Rp10. Di hari yang sama kami manfaatkan momentum ini juga untuk meluncurkan logo baru Transjakarta. Logo ini kami peroleh dari 2.258 peserta sayembara, Pak. Pada waktu kami umumkan sayembara ini dari tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 28 September, kami mendapatkan hampir 2.300 peserta. Kami umumkan pemenangnya pada tanggal 28 Oktober, tepat pada Hari Sumpah Pemuda. Dan sekarang di momentum Hari Pahlawan, kami akan menyampaikan logo baru ini untuk diluncurkan dan diresmikan oleh Bapak. Dan kami juga bersyukur bahwa 3 perusahaan berkenan memberikan CSR-nya kepada PT Transportasi Jakarta, Pak, yaitu PT Wahana, PT Saratoga, dan PT Daya. 3-tiganya adalah dealer Honda di Indonesia. Dan mereka memberikan bus ini sebagai CSR kepada PT Transportasi Jakarta. Bus ini sudah memenuhi seluruh kriteria spesifikasi untuk
Transportasi Jakarta untuk bus gandeng articulated yang akan berjalan di jalur busway, dan merek busnya adalah dari Scania buatan Swedia, Pak. Logo yang baru ini kami pilih karena mewakili beberapa semangat yang ingin kami kemukakan untuk para masyarakat di Indonesia, khususnya di Jakarta. Yang pertama, ramah, aman, semangat untuk melayani, perubahan yang terus-menerus untuk kebaikan, dan juga menggambarkan jalur kita, Pak, dari busway dan mungkin jalur-jalur lalu lintas lainnya di kemudian hari yang teratur dan rapi. Logo ini lebih friendly berdasarkan survei yang kami lakukan, dan nanti seluruh bus baru akan menggunakan logo ini. Kami hanya akan menggunakan satu warna dan satu logo untuk seluruh koridor. Adapun untuk bus yang lama kami tidak akan ubah catnya, Pak, karena itu kami pandang tidak perlu. Kami menghemat biaya. Jadi bus yang lama akan tetap koeksis bersama bus yang baru. Nanti bus yang lama itu yang akan kami ganti bukan logonya tapi busnya, Pak, dengan bus yang baru. Karena ada banyak bus yang membutuhkan perbaikan. Sesuai arahan Bapak, kami akan mengusahakan dalam 2 tahun ini bisa tercapai target 850 bus baru dengan kualitas dan standar internasional. Dengan adanya bus-bus baru ini, kami harapkan pelayanan kami di Transportasi Jakarta melalui jasa Transjakarta Busway bisa lebih baik untuk masyarakat. Dan juga mungkin yang tidak kalah pentingnya, sesuai apa yang kami janjikan sebelumnya, akhir tahun ini kami harapkan seluruh koridor, termasuk koridor 4 dan 6, akan sudah full e-ticketing, Pak. Jadi tidak ada lagi transaksi tunai. Petugas kami juga lebih aman karena tidak membawa uang tunai pulang. Dan sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai, ini akan mempercepat transaksi, memperpendek antrian, dan menambah kenyamanan masyarakat. Program selanjutnya di tahun 2015 adalah memperbanyak jumlah bus, kemudian memperbaiki dan meredesain seluruh halte yang ada supaya lebih cocok dengan kondisi Jakarta dan kebutuhan para penumpang, dan juga bekerjasama dengan pihak terkait terutama Polri dan Polda Metro Jaya untuk melakukan sterilisasi di jalur busway. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, Pak. Kami mohon kesediaan Bapak untuk meresmikan peluncuran logo baru kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan bersama sambutan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus secara resmi meluncurkan. Jajaran Pemda yang saya hormati, Dubes Swedia diwakili oleh Ibu Ratna, ya, diwakili juga perwakilan dari Pak Grup Pak Robianto Budiman, Direktur Saratoga Pak Michael dari Surabaya, Direktur PT Daya Adi Cipra Mustika Pak Amr Yusuf, Direktur dari United Tractor, Kepala Dinas Perhubungan, Komisaris dari Transjakarta juga yang hadir, juga Direktur Utama Transportasi Jakarta, dan seluruh undangan yang hadir, Direktur dari United Tractor, dan tim dari Scania. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama, kami berterima kasih kepada 3 perusahaan, Wahana, Saratoga, dan PT Daya, yang telah menyumbangkan bus Joko milik Scania. Waktu itu kami berpikir, ini bus contoh ini mau dijual udah bekas, pernah saya pakai keliling. Dibeli nggak bisa lagi nih, ditaruh juga masalah kan. Akhirnya kita kontak Pak Riono, CEO Astra Group. Gampang, Pak, nanti saya kontak mantan-mantan bos Astra katanya. Langsung telepon Pak TP Rahmat, Pak Edwin, satu lagi Pak apa yang Astra dulu, saya lupa nama itu, yang bos UT dulu, Pak Beni. Kontak, pokoknya perusahaannya kita minta todong aja katanya. Ya sudah. Yang lucunya saya langsung terima kasih, kontak Pak Edwin. Terima kasih Pak telah menyumbang bus Scania. Kapan saya sumbang katanya? Loh kok bisa? Saya langsung kontak lagi Pak Priyono. Yang bener aja Chief.
Yang nyumbang kok belum tahu. Memang belum tahu, pasti kasih katanya, nggak usah khawatir. Terus saya balas lagi, pokoknya udah dicup, kasih aja. Nah hari ini, nah kenapa saya suka menodong pihak swasta memberikan CSR? Ini bukan berarti DKI tidak mampu membeli. Dengan ada sumbangan CSR swasta, kami tahu persis dia belinya berapa harganya. Sehingga kami bisa membeli dengan harga yang tidak di-markup. Sama kenapa saya mendorong swasta memberikan bus tingkat. Jadi tidak ada lagi alasan, termasuk RKPP, langsung bisa tetapkan harga, karena swasta sudah pernah beli. Jadi mudah. Selama ini semua bus kami beli, mutunya tidak jelas, harganya di atas yang jelas mutunya. Jadi ini tidak bisa lagi terjadi. Truk sampah juga sama. Jadi dengan demikian kami jamin bus-bus di Jakarta standar dengan standar internasional. Dan saya harap Pak Joko Widodo, Presiden kita waktu jadi gubernur, tidak salah memutuskan. Katanya cari orang yang berbasis berlatar belakang bank dan keuangan untuk memimpin. Karena dia mengerti tentang servis. Makanya terpilihlah Pak ANZ Kosasi. Alasannya orang perbankan, orang yang ngerti. Lalu kita minta komisaris, kami bajak kereta api. Karena kereta api ini terbukti bisa memperbaharui sistem. Jadi komisaris kami ini dari kereta api nih. Ada marinir jenderal, ada polisi jenderal. Dan bahkan akhir kita supaya semua bisa mengerti tentang e-katalog RKPP, kami meminta salah satu direktur RKPP menjadi komisaris kami juga. Jadi Pak Agus, dengan demikian kita harapkan, ini Pak Agus dari RKPP, kita bisa betul-betul membeli barang dengan baik. Ya sekali lagi terima kasih. Mungkin bapak-bapak belum pernah naik bus Scania ya. Nanti kita resmikan, kita naik aja pulang ke kantor sekalian ya. Boleh kan Pak? Sekalian aja Pak kita naik Pak. Biar tahu lebih enak daripada suspensi Xenia maupun Avanza. Bahkan Kijang Innova. Ini lebih enak. Karena bannya gede dan independen suspensi. Ini jauh lebih enak. Ya dan saya juga pesan supaya penyandang disabilitas harus diperhatikan. Nanti bahkan semua toilet-toilet di taman semua harus bisa untuk kursi roda masuk. Termasuk untuk ini. Ya sekali lagi terima kasih untuk kerjasama semua pihak. Jakarta akhirnya udah bisa beroperasi nih sebetulnya. Udah bisa kan? Ya kadang-kadang nggak usah terlalu banyak uji lah, pakai aja. Tahun depan masih cepat. Ya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka logo baru PT Transportasi Jakarta secara resmi saya luncurkan hari ini. Dilanjutkan dengan penyerahan logo baru Transjakarta. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang sayembara desain logo oleh Direktur PT Transjakarta kepada Saudara Fahri Asmi dari mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma. Dan selanjutnya kami mengundang Direktur PT Wahana Arta Group, PT Saratoga, dan PT Daya Adicipta Mustika. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara serah terima sementara CSR 1 unit bus gandeng dari dan Direktur PT Daya Adicipta Mustika kepada Direktur Utama PT Transjakarta. Selanjutnya mohon berkenan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mendampingi pelaksanaan tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersama Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan Asisten Perekonomian dan Administrasi juga mendampingi Bapak pelaksana tugas Gubernur.
Iya memang. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan kunci bus gandeng dari PT Transjakarta. Penyerahan kunci dari perwakilan dari PT Wahana Akabru, PT Saratoga, dan PT Daya Adi Cipta Musika kepada PT Transjakarta. Oke, cukup. Satu sesi lagi foto. Logo papan logo. Baik, terima kasih. Acara dilanjutkan. Disabilitas, pokoknya pesawatnya belum dikasih. Yang lama bisa ada. Supaya perempuan lebih gampang, dan ke depan perempuan itu di baris depan. Semua sekarang udah mulai. Nah, ya sekarang udah mulai. Supaya nggak ada lagi cowok cewek dicampur ini. Nah, kita Januari mungkin akan masuk lagi yang dari ini 20 unit ya. 20 unit masuk. Ya, ayo jalannya keliling sebentar kalau mau. Ayo jalan. Jalan sebentar. Ayo. Sesuai dengan apa inginkan ya Pak ya? Ya, jadi ini juga kita bikin lebih pendek. Karena dulu itu terlalu tinggi, perempuan pegangnya susah. Iya betul. Nah, ini harus dibuat lebih pendek. Ini lebih baik. Dan logo juga lebih baik. Ini semua independennya suspensi independen. Iya, sistemnya udah kayak mobil Eropa nih. Memang ini buatan Eropa. Iya, jadi nggak kayu. Merek apa nih Pak? Ini pemain truk bus terbaik di dunia, Scania. Merek Scania. Scania dari Swedia. Ini berapa unit Pak lewat Cina? Januari sekarang. 20 unit masuk. Januari 20 unit. Baru satu ini. Nah, kita baru mau beli. Iya sebentar. Ada kok. Pertama kali kalau Pertama kali mungkin koridor yang panjang dulu 1 sama 9. Yang paling. Pak, untuk pertama ini kan baru satu ini Pak. CSR-nya ini rencananya satu ini gimana Pak? Ini koridor Ke kanan, jangan ke kiri. Ke kanan, di situ banyak masa loh. Mau. Ke sana. Makanya, Bang. Sopir kan dibilangin. Kalau ini bisnya mereknya apa dan dari mana? Ini merek Scania, tapi kita udah minta mereka karoseri semua di sini oleh PT Unity Tractor. Yang kita inginkan Jakarta memiliki bus standar internasional, tapi tentu di karoseri semua di Jakarta, sehingga akan membantu industri kita. Tapi standar bus yang ada di Jakarta ini jadi sejajar dengan standar bus di dunia. Ini yang kita mau. Karena kita pengen mendorong orang pindah dari kendaraan pribadi ke umum. Nah, kalau kendaraan pribadi, saya duduk kaki saya sempit, saya mana mau naik. Tapi kalau dengan standar ini, standar Eropa, saya duduknya kaki saya nggak kena. Tentu akan membuat saya berbeda rasanya gitu. Terus kalau suspensi juga begitu empuk, karena dia independen, suspensi independen, masing-masing ada satu keong terpisah, ini akan membuat saya lebih suka naik ini. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Ada berapa unit tadi Pak Hok? Nanti kita akan beli aja, karena udah masuk dalam e-katalog RKPP, kita tinggal beli. Mungkin Januari kita akan beli 20 unit. Langsung 20 ya Pak? Langsung Jadi 20 pembelian unit. pertama ya? Iya. Yang ini hanya contoh aja Pak? Ini dikasih kita. Oh, dikasih? Dikasih gratis,
Ini dari contoh lalu dibeli oleh beberapa perusahaan, 3 perusahaan yang kasih pada kita gratis langsung kepada Transjakarta. Targetnya nanti ambil berapa unit Pak untuk Ya sepoin kita target dalam 1-2 tahun bisa ada 800 berapa unit, 50 unit, 850 unit yang baru. Sehingga tambah yang lama kita harapkan jumlah bus cukup. Dan para wanita bisa di depan dan bisa headway tiap 10 menit bisa tercapai. kalau untuk bus-bus yang lama bagi-bagi pensiun atau bagaimana? Selama masih bisa memenuhi standar, kita akan pakai. Tapi kalau tidak, kita akan pensiunkan. Bisa ya. Termasuk bus-bus mikrolit semua kita akan sangat keras. Jadi begitu tidak sesuai lagi kita akan potong. Tidak sesuai kita akan potong. Oke, kita turun jalan kaki aja nyebrang. Ya, nanti Pak. Enggak, kita putar balik bisa Pak. Putar balik Pak, putar balik Pak Supir. Boleh tanya mengenai demo nih yang katanya mau dihapusin itu kan ikon di Jakarta, nggak ada mau diubah. Jalur tertentu bisa Pak. Tapi kita pengen dorong kita ganti gas yang penting. Iya, karena kan ganti gas. Jayanya ada BBG gitu, apa ada perencanaan dari BBG? Semua angkot merah masih pakai BBG. Karena kita mau nyetop penjualan BBM subsidi di Jakarta. Nah, sehingga para angkot-angkot itu kita udah mulai taruh MRU di posisi taman-taman kan MRU. Supaya bajai-bajai pun angkot gampang dia ngisi. Dia bisa taruh di komplek perumahan dengan MRU ini. Seperti itu. Oke, yuk kita masih turun sini nih. Kalau mengenai Kota Layak Huni, Bapak mengenai taman yang sedang dibangun sudah mulai prosesnya Pak? Sudah. Kita tahun ini mungkin Maret akan selesai 6 taman layak anak dan lansia, dan itu terpadu. Di situ perpustakaan ada di situ, konsep pelatihan semua ada di situ. Nah itu yang mau kita bikin. Jadi dalam rangka itu akan saya sampaikan seperti apa konsepnya. Dan ini dikelola oleh Ibu PKK setempat. Jadi semua kan baik. Itu daerah mana aja Pak? Ada berapa seluruh wilayah, termasuk Pulau Seribu. Tiap wilayah kita kasih satu-satu dulu contoh. Ada target Stop lawan 2 aja. Stop lawan 2. Terus kita harapkan bisa 800, tiap RW bisa punya taman. Seperti itu. Stop lawan 2 Pak, stop lawan 2. Sampai. Stop. Boleh wawancara. Dirimu nggak masuk daerah. Tapi kan dirimu nggak ikutan masuk. Kalau jualan, paling jangan sembarangan ya. Kita izinkan orang berjualan, tapi masih dikantongin. Karena nggak tutupin jalan semua. Nanti kita akan mulai tata. Kali kalau jualan di pinggir kita akan mulai tata dengan kartu. Jadi kita tahu siapa. Dan saya setuju jualan mesti di trotoar. Tempat orang ramai kan, tapi sampah mesti dicuci. Kalau kita mulai nanti, ya. Karena dagang paling enak di trotoar, banyak orang lewat dikantongin. Tapi jangan tutupin orang lewat loh. Kalau sampai orang mesti di jalan ketabrak gimana? Ya, ayo. Itu lama rencananya. Lapornya untuk dibubarin gitu Pak. Iya, kasih rekomendasi. Kalau nggak dikasih sama Kemendagri, Kemendagri juga nggak berani. Tergantung dia berangkat berani. Maka gue udah nantang gitu kan. Tapi Kemendagri sampai saat ini juga nggak berani. Dia kan tunggu kita, tunggu. Belum belok dikit lagi. Kumham akan mikir. Belok pelan-pelan. Ini aku sudah minta kejar cepat di dalam kamar Pak Sekda supaya siapin verbal surat saya tanda tangan. Minggu ini, anu bagaimana? Minggu ini, dan tidak bisa hari ini sebetulnya. Tunggu. Seluruh FPI ya aja pusing amat. Ya Mas. Tuh, Buruan. kita juga buat FPI Jakarta, kok nggak ada izin di Jakarta, kok pulang aja. Gampang, karena sistem bank. Makanya kan kita udah bilang sama pusat. Terus jalan. Sistem perbankan itu gampang ngelacak. Makanya kita ke Jalan. Orang yang dapat ini tuh nggak bisa tarik cash. Dia hanya bayar semua tuh di Jalan. Jadi dengan cara itu bisa kita monitor. Sehingga tidak ada terjadi double. Gampang. Pas lagi kalau buruan kartu Indonesia gimana Pak? Hah? Buruan dari KJP. Sama kayak BPJS Kesehatan. Pak terkait Transjakarta kalau buruan Cuma kasih kode dikit ya. Udah ya. Mau Transjakarta perbaikan pelayanannya gimana? Jadi kita mau nggak mau yang udah lama kan udah repot nih. Nah kita ganti logo baru. Semua yang baru itu busnya pakai logo baru. Dia bisa langsung dipisahkan. Nanti lama-lama yang lama ini lama-lama hilang.
Ya. Untuk permajaan busnya? Permajaan ya ganti baru kan. Nah ganti baru ada standarnya. Nah kalau merek-merek yang misalnya yang nggak jelas mereknya boleh, tapi standarnya kita dan itu dioperasikan operator, kita nggak mau beli. Kita bayar dia Rp per kilometer. Kalau nggak sesuai kita cabut kontraknya. Ada jaminan nggak Pak, kan banyak yang kebakaran Pak segala macam pas sebelumnya Pak. Jangan minimal kita perbaiki, jangan suuzon dulu dong. Kita tes yang baru kan. Kita yakin bisa lebih baik. Untuk perbaikan transportasi Kan PT Transjakarta kan baru beroperasi tahun depan. Jadi tentu beda. Untuk perbaikan transportasi sendiri apakah akan dibuat seperti dari Chicago gitu Pak? Ya itu nanti mau bangun itu elevated layang kereta api ringan. Kita lagi hitung, lagi dikaji di BUMD kita. Nanti itu akan kita lakukan di tahun depan. Kita akan minta di mungkin dari Shanghai, perusahaan Shanghai mungkin. Pas uji coba ada kekurangan nggak Pak tadi? Nggak, udah pernah uji coba, ini masih bagus. Saya cuma pengen lihat ada disabilitasnya nggak. Terus pegangannya lebih rendah nggak. Terus ada CCTV, udah ada. Terus suspensi waktu di rem gimana. Kalau dia pakai perkyong di rem kan agak lanjut. Kalau tadi kan hampir nggak berasa, kayak naik mobil pribadi kan. Bayangin pegang-pegang kameranya tadi nggak ada goyangan. Ya rem aja. Pak, pembeliannya kapan Pak nanti Pak? Kita tinggal e-katalog, tinggal beli tahun depan. Ya. Berapa Pak biayanya Pak? Itu dia datang 20 pelan-pelan aja kan, swasta juga ada yang nambah sendiri. Yang pasti target kita 2 tahun baru itu akan ada 850 unit. Ditambah yang lama nanti tiap 10 menit ada bus itu bisa tercapai. Pak, biayanya untuk yang baru ini berapa Pak? Ada budgetnya? Saya nggak tahu. Mesti lihat yang sumbang orang berapa. Untuk koordinasi KIP Pak udah disebarin atau gimana ya Pak? Mereka udah jalan di Jakarta. Kita ikutin aja. Kita dukung pusat prinsipnya. Ya. Karena Pak Jokowi punya ide ini kan dari Jakarta diterusin ke seluruh Indonesia. Ya.